Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, bukakanlah pikiran hati kami, sehingga kami dapat melihat dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon Allah Roh Kudus terus mencelipkan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab yang kami akan renungkan bersama. Kami juga mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk membukakan pikiran hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan pada saat ini terambil di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Para peneliti di Kenyon College bekerja sama dengan United States Navy, Angkatan Laut Amerika Serikat, untuk melakukan sebuah percobaan. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh nada suara terhadap para pelaut
ketika mereka diberi perintah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa cara seseorang ditegur sangat menentukan tanggapan yang akan diberikannya. Sebagai contoh, jika seseorang ditegur dengan suara yang lembut, ia akan menjawab dengan cara serupa. Namun ketika ia diteriaki, orang itu akan menjawab dengan nada yang sama tajamnya. Hal ini juga berlaku pada komunikasi sehari-hari. Penelitian ini mengingatkan kita pada Amsal 15 ayat pertama yang mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan kita dan cara pengungkapannya tidak hanya membuat perbedaan terhadap reaksi yang akan kita terima, tetapi juga menentukan apakah perkataan tersebut akan menghasilkan kedamaian atau justru mendatangkan konflik. Dengan mempraktekkan kebenaran dari ayat tersebut, maka kita dapat menghindari perselisihan pendapat dan mendinginkan situasi yang tegang. Oleh sebab itu, jika ada seseorang berbicara kepada kita dengan nada marah atau kasar, jawablah dengan kelembutan atau ketenangan jiwa dan perhatian yang penuh kasih. Maka lihatlah hasilnya. Dengan jawaban yang lembut dapat membuat perbedaan dalam hubungan kita. Ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu penyebabnya adalah komunikasi yang tidak sehat. Dikatakan demikian karena masing-masing orang pasti memiliki persepsi sendiri-sendiri, cara pikir sendiri, dan egonya sendiri ketika berkomunikasi. Konflik pun terjadi baik itu dalam relasi antara manusia, dalam interaksi sosial, kebanyakan disebabkan karena salah menangkap pesan melalui komunikasi. Dalam dilema komunikasi tersebut, maka tentunya kita ingin menemukan cara berkomunikasi yang sehat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita berkomunikasi dengan sehat. Yang pertama adalah, jadilah pendengar yang baik. Mendengar itu adalah sebenarnya merupakan satu kunci utama untuk komunikasi yang sehat. Kalau menurut Stephen Covey itu ada 5 level. Level yang pertama adalah level mengabaikan. Pada level ini, pendengar benar-benar tidak mendengarkan apa yang disampaikan sama orang yang berbicara. Fisiknya hadir, tapi dia sama sekali tidak memperhatikan. Seperti misalnya dia lagi balas WA, lagi scrolling sosial media, pikirannya gak ke temennya ini yang lagi ngomong, tapi ke tempat yang lain. Level yang kedua, level pura-pura mendengar. Jadi pada saat dia lagi mendengarkan kita nih, sepertinya dia mendengarkan, dia gini, ngangguk-nganggukin kepala, terus dia bilang, tapi sebenarnya dia tidak mendengarkan apa yang dibicarakan sama si pembicara itu. Level yang ketiga, mendengarkan sih, tapi selektif. Jadi dia mendengarkan apa yang dikatakan sama si orang yang sedang bicara, tapi dia pengen buru-buru untuk bales kata-katanya orang itu. Jadi dia nggak benar-benar mendengarkan seluruhnya, tapi dia langsung membalas perkataan orang itu. Level yang keempat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau di level ini, pendengar itu benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan sama si orang yang lagi bicara. Dia dengerin orang itu ngomong apa. Level yang kelima, ini level yang paling bagus, yaitu mendengarkan dengan empati. Di level ini, pendengar nggak hanya sekedar mendengarkan aja, tapi dia berusaha menyimak apa yang disampaikan sama orang yang sedang berbicara, terus dia berusaha untuk bisa melihat bagaimana cara pandangnya si orang yang sedang berbicara ini. Dia ikut serta dalam pembicaraan itu, dan pendapatnya dia itu keluar dari hati. Jadi benar-benar dia menyimak, kemudian dia juga memberikan respon yang tepat yang dibutuhkan sama si pembicaranya. 5 tingkatan mendengar menurut Carol Wilson. Level yang pertama itu adalah menunggu giliran bicara. Jadi si pendengarnya ini sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan sama orang yang lagi bicara, tapi dia hanya menunggu gilirannya dia ngomong gitu. Jadi contohnya gini, tadi tuh ya gue lagi meetingnya itu lama banget, mana topiknya gak menarik lagi. Orang yang lagi dengerin ngomong gini, di rumah ada makanan gak ya, kayaknya beras gue habis deh. Jadi gak nyambung karena dia gak dengerin apa yang tadi tuh orang ngomong, tapi dia yang nimpalin dengan topik yang berbeda, dengan pikirannya dia sendiri. Level yang kedua, mengemukakan pengalaman. Jadi, pembicaranya menyampaikan sesuatu, pembicaraan nyambung, tapi orang yang mendengar ini lebih suka untuk ngomong tentang dirinya sendiri dibandingkan dengan dia merespon atau apa yang dikatakan sama si orang yang lagi bicara. Contohnya,
si orang yang lagi ngomong ini ngomong gini, gue lagi suka banget tanaman, gue baru lihat, gue langsung disamber nih, gue juga suka banget tanaman, tau gak lo di rumah gue tanamannya banyak banget. Itu ya cara dia pelihara tanaman itu kayak gini loh, jadi begini. Terus dia ngomong sendiri, tanaman gue itu ya jenisnya ini. Sampai orang yang lagi bicara ini nggak dikasih kesempatan untuk ngomong karena dia sibuk mengemukakan pendapat dia sendiri. Level yang ketiga adalah memberikan nasihat. Jadi di level ini orang yang mendengar berusaha memberikan nasihat, tapi dia belum menangkap the whole story, tapi dia langsung memberikan nasihat yang belum tentu cocok dengan apa yang jadi masalahnya orang yang lagi bicara. Contohnya, rumah gua kebanjiran lagi nih tahun ini. Lalu si pendengar bilang gini, ketua RT lo tuh ganti aja, nggak bener tuh ketua RT. Nasihatnya sepertinya nggak nyambung gitu, karena yang dibicarakan sebenarnya kan sudut pandangnya si pembicara ini mungkin dia mesti jelaskan lebih lanjut dulu loh, sebenarnya maksud dia rumahnya kebanjiran lagi itu penyebabnya apa gitu kan, jangan tahu-tahu nyalain ketua RT-nya. Level yang keempat, mendengar dan bertanya lagi. Nah di level ini si pendengar ini mendengarkan dulu sebenarnya cerita dari si orang yang lagi bicara. Pada saat dia dengerin, kemudian dia gali lebih jauh lagi. Contoh kayak yang tadi misalnya, rumah gua kebanjiran lagi nih. Emang kenapa bisa begitu? Gitu. Misalnya si pendengarnya tanya. Nah pada saat dia bertanya lagi itu kan dijelaskan lagi sama si pembicara. Iya ternyata ada saluran yang mampet lah, atau nggak ada pembuangan yang bagus ke kalinya atau gimana. Jadi pembicaraannya jadi lebih nyambung dan nasihat yang diberikan juga nasihat yang lebih baik gitu. Level yang kelima, mendengar dengan intuitif. Kalau di level ini pendengar itu benar-benar mendengarkan dengan hati. Dia mendengarkan dan berusaha untuk memahami si pembicara. Contohnya, aduh gue deg-degan nih mau presentasi gitu. Lo deg-degannya gara-gara apa? Gara-gara lo nggak menguasai bahannya, atau karena lo takut ngomong di depan banyak orang? Gue deg-degan nih gara-gara lo lihat dong, orang yang hadir lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi gue tambah deg-degan. Jadi dia ngerti nih, si pendengarnya jadi ngerti, oh masalahnya orang ini adalah karena orang yang hadir lebih banyak, bukan karena dia tidak menguasai bahan gitu. Jadi dengan begitu kita mengerti masalahnya orang ini apa dan gimana caranya untuk mengatasinya. Jadi di level mana sebenarnya kemampuan mendengar kita? Kita mesti memperlambat respon kita. Kita mesti mendengarkan dengan baik dulu orang yang sedang berbicara dan perhatikan benar-benar apa yang sedang mereka katakan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita sebetulnya jadi orang yang lebih sabar dan kita juga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Manusia secara natural memiliki keinginan untuk berbicara banyak dan sangat sedikit untuk mau menjadi pendengar yang baik. Bahkan tidak jarang dari antara kita yang cepat memberi komentar ketimbang bersabar untuk mendengar pesan yang disampaikan lawan bicara. Padahal ketika kita menjadi pendengar yang baik, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Keuntungannya adalah yang pertama, berani secara terbuka untuk membicarakan suasana hati dan berbagai pergumulan yang dialami dan dirasakannya. Itu dari lawan bicara. Yang kedua, keuntungannya adalah tidak terjebak bersikap untuk cepat menghakimi dan saling menyalahkan. Yang ketiga, dapat mengekspresikan pikirannya, idenya, dan perasaannya secara leluasa. Yang keempat, keuntungannya adalah setiap kita yang merasa didengar akan tumbuh rasa percaya diri secara positif dan juga harga dirinya meningkat. Dengan demikian, menjadi pendengar yang baik itu sangat penting. Dikatakan demikian karena Tuhan yang memerintahkan kita agar menjadi pendengar yang baik. Penulis Injil Matius menulis terkait dengan menjadi pendengar yang baik, menegaskan demikian. Matius 11 ayat 15 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Organ telinga kita ada dua dan organ mulut kita hanya satu. Dengan demikian kita sudah seharusnya menjadi pendengar yang baik. Allah kita juga menjadi pendengar yang baik. Nabi Yesaya menulis demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya 59 yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menciptakan suatu komunikasi yang baik? Yaitu, biasakan untuk berpikir dulu sebelum berbicara. Hari itu cerah,
dan cuaca cerah menyenangkan. Semua orang di stasiun kereta api sedang menunggu kereta datang. Di antara kerumunan itu, ada sekelompok teman, anak-anak muda yang sedang berlibur. Stasiun yang sibuk dengan toko jus, restoran keliling, kedai kopi dan teh, toko surat kabar, restoran lainnya, dan lain-lain. Pengumuman tentang kedatangan kereta telah dibuat dan semua orang bersiap untuk naik kereta ke tempat yang sesuai. Sekelompok teman membuat suara keras untuk menyambut kereta saat memasuki stasiun. Mereka berlari untuk mendapatkan tempat untuk duduk yang telah dipesan sebelum siapapun bisa naik ke kereta. Kursi kosong terisi dan kereta api bersiul untuk bergerak. Seorang pria tua dengan seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun datang berlari untuk mengejar kereta. Mereka memasuki kereta dan kereta mulai bergerak. Mereka memiliki tempat duduk yang berdekatan dengan sekelompok teman. Anak laki-laki itu sangat terkejut melihat semuanya. Dia berseru kepada ayahnya, "Ayah, keretanya bergerak dan semuanya bergerak mundur." Ayahnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat mereka mulai melaju dengan cepat, anak laki-laki itu kembali berteriak, "Ayah, papan itu berwarna hijau dan berlari mundur dengan sangat cepat." Ayahnya berkata, "Ya sayang," dan tersenyum. Sama seperti anak kecil, dia menonton semuanya dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tinggi yang dipenuhi dengan banyak kejutan. Seorang penjual buah lewat, menjual apel dan jeruk. Anak laki-laki itu bertanya pada ayahnya, "Saya ingin makan apel." Ayahnya membelikannya apel. Dia berkata, "Oh, apel terlihat sangat manis daripada rasanya. Saya suka warna ini." Kelompok itu mengamati semua aktivitas anak laki-laki ini dan bertanya pada ayah anak laki-laki tersebut, "Apakah anak laki-laki Anda mengalami masalah? Mengapa dia berperilaku sangat berbeda?" Seorang teman dari sekelompok itu mengolok-oloknya dan berteriak, "Sepertinya putranya gila." Ayah dari anak laki-laki itu dengan sabar menjawab teman-teman sekelompoknya, "Anak laki-laki yang saya lahir buta. Hanya beberapa hari sebelum dia dioperasi dan mendapat penglihatan. Dia melihat berbagai hal dalam hidupnya untuk pertama kalinya." Teman-teman muda itu menjadi sangat diam, meminta maaf pada ayah dan putranya. "Pikirkan sebelum Anda berbicara." Kebanyakan manusia di kolong langit ini cenderung untuk cepat berbicara sebelum memikirkan apa yang akan dibicarakan. Itu sebabnya banyak konflik terjadi dalam relasi sosialnya. Sulit memperbaiki kalau sudah rusak, dan meminta maaf pun akan terlambat. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Korintus menulis demikian, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu." 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengembangkan kebiasaan untuk berpikir terlebih dahulu baru kita mulai berbicara atau berkomunikasi. Dengan membiasakan diri berpikir dulu baru berbicara, maka hal itu memampukan kita untuk mengendalikan diri atau self-control dan juga mengendalikan kondisi dan keadaan. Demikianlah caranya untuk kita bisa berkomunikasi secara sehat. Bila kita melakukan kedua hal yang sudah dipaparkan di atas, percayalah, kita bisa memiliki relasi sosial yang baik dan konflik dapat diminimalkan di dalam interaksi kita satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan memberitahukan kepada kami bagaimana kami harus berkomunikasi secara sehat, secara baik, sehingga tatkala kami berkomunikasi dengan orang lain pun bisa berkomunikasi dan berelasi dengan baik dengan kami. Ajar kami ya Tuhan supaya kami menjadi pendengar yang baik, mau mendengar orang lain yang berkeluh kesah kepada kami dengan sabar. Dengan demikian ya Tuhan, tatkala kami berbicara kepada mereka, mereka pun mau mendengarnya.
Ajar kami juga supaya kami berpikir dulu sebelum kami berbicara, sehingga setiap perkataan kami boleh menghiburkan orang lain, menguatkan orang lain, dan tidak berdampak negatif pada diri kami sendiri. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini Tuhan paparkan kepada kami. Yang berdoa untuk jemaat Tuhan, biarlah jemaat Tuhan juga sedia melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kehidupan mereka senantiasa terpelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat kami, lindungi mereka dan berikanlah kepada mereka semangat di dalam terus beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah gereja kami terus di bawah kontrol Allah, dan Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit bagi setiap jemaat yang beribadah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga terus memberikan dana yang begitu besar untuk mencukupkan segala kebutuhan rakyat Indonesia di dalam menerima vaksin corona ini, sehingga dapat meningkatkan imun ataupun antibodi daripada setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan syafaat kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga.
Terima kasih.